Pada tahun 1968, ada sosok Hoegeng Imam Santoso yang diangkat menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia kelima. Hoegeng terkenal sebagai sosok polisi yang paling jujur, berintegritas, dan sederhana. Bahkan Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid memberikan pujian kepada Jenderal Hoegeng. Pasalnya, Jenderal Hoegeng Imam Santoso dapat dijadikan teladan, khususnya di kalangan aparat kepolisian. Beliau berhasil menunjukkan moralitas polisi yang jujur dan anti suap. Karakter Hoegeng inilah yang menjadikan namanya besar sampai sekarang. Berorientasi pada pelayanan sebagai seorang PNS yang profesional, tentu harus rela berkorban demi melayani masyarakat. Hal itulah yang ditunjukkan Hoegeng Imam Santoso selama masa jabatannya. Beliau tidak pernah malu untuk terjun langsung ke lapangan, mengambil alih tugas polisi yang kebetulan sedang tidak ada di tempat. Jika terjadi kemacetan, beliau akan menjalankan tugas sebagai polisi lalu lintas. Beliau juga merupakan sosok yang disiplin. Dia selalu tiba di Mabes Polri sebelum pukul 7 pagi. Di masa lalu, institusi kepolisian memiliki Hoegeng Imam Santoso. Hoegeng Imam Santoso merupakan Kapolri kelima yang menjadi teladan sampai saat ini. Seorang sosok Kapolri yang lurus tanpa kompromi, mengabdi tanpa pamrih dan selalu berpesan, jangan jual jabatan polisi. Hoegeng adalah simbol keteladanan pada Korps Bayangkara. Keteladanan yang dimiliki selalu menjadi contoh bagaimana seharusnya seorang polisi sepatutnya disiplin dan jujur yang diterapkan di pekerjaan dan keluarga. Hoegeng bukan hanya seorang kepala kepolisian Republik Indonesia. Beliau juga teladan tidak hanya bagi anggota polisi Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Dengan integritas, kejujuran, dan keberaniannya, Hoegeng berhasil membuat polisi bebas dari konflik kepentingan. Salah satu kisahnya adalah saat beliau tidak gentar dalam menghadapi berbagai macam suap yang dilakukan oleh para pengusaha saat beliau ditugaskan di kota Medan. Sehingga pada saat itu, satuan yang dipimpinnya bebas dari konflik kepentingan. Jenderal Hoegeng terkenal sebagai polisi yang sangat berani dan jujur di Indonesia setelah diangkat sebagai Kepala Polisi Negara atau yang kini disebut dengan Kapolri pada tahun 1968. Sampai saat ini beliau tetap menunjukkan kompetensinya. Hoegeng Imam Santoso berhasil menyusun struktur organisasi di tingkat Mabes Polri menjadi lebih dinamis dan komunikatif. Kepemimpinan beliau juga berhasil membawa peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional menjadi semakin aktif yang ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Sentral Biru Interpol di Jakarta. Kesetiaan Hoegeng tak pernah berubah selama beliau meniti karir di Korps Bayangkara. Pun ketika bintang 4 tersandang di bahunya, dia tetap hidup sederhana dan tak mau menikmati gratifikasi dan fasilitas berlebihan. Karakter dan kepribadian tersebut membuat Hoegeng dikenal dekat dengan Presiden Soekarno. Kedekatan ini tidak dibangun oleh loyalitas yang membabi buta, melainkan hubungan simbiosis, mutualisme, dan profesionalitas. Loyalitasnya pada sumpah jabatan tidak pernah ia jual kepada siapapun. Hoegeng adalah sosok nyata, bagian dari realitas sejarah yang dapat kita jadikan sebagai rujukan pembelajaran tentang kuatnya integritas dan loyalitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap adaptif telah diimplementasikan oleh Hoegeng ketika dia menjabat. Dia menjabat sebagai kepala kepolisian yang pernah ditempatkan di berbagai lembaga negara. Presiden Soekarno pernah mempercayakan jabatan Dirjen Imigrasi dan Menteri Keuangan di masa Orde Lama. Namun dengan demikian, Hoegeng mampu menjalani tugas yang lebih baik sebagai petinggi kepolisian. Dalam mengelola organisasi Polri yang saat itu belum sebesar sekarang, Hoegeng telah mengarahkan institusi Polri adalah sebagai lembaga pengayom masyarakat. Dalam kontribusinya, beliau bekerja sama dengan TNI dan komponen pemerintah lainnya dalam menjalani tugas dan kewajiban negara. Beliau saling bahu-membahu dalam melaksanakan amanat konstitusi yang sampai saat ini terus berlangsung menjadi satu cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah bangsa yang berat dan begitu kompleks.